raja dagang yang memimpin majalah Fresh. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Kakak kedua Jiang Tian, Presiden Klub Panahan Global. Kakak ketiga Jiang Yu, Taipan Media Global. Kakak kedua dan kakak ketiga juga ada di sini. Kau sangat keras kepala. 5 tahun tanpa kontak. Tahukah kau betapa khawatirnya kami? Maafkan aku, itu salahku sebelumnya. Itu tak akan terjadi lagi. Anda telah bekerja keras tahun ini. Katakan pada kakak kedua, siapa yang menindasmu, dan dia akan mengurus mereka. Nggak apa-apa, kok itu semua sudah berlalu. Bagus, bersih, dan rapi. Inilah putri sejati keluarga Jiang kita. Ayo kembali ke Jiang Cheng. Lihat siapa yang berani menindasmu lagi. Oke, Ada seseorang lagi yang kembali juga. siapa? Tak usah kau pikirkan ini kejutan. Semuanya sudah siap, ayo pergi. Woi, Ada apa? barang-barang peninggalan ibu. Ku tinggal di suatu tempat. Aku harus kembali dan mengambilnya. Tidak apa-apa. Saya akan menelepon seseorang untuk mengambilnya. Tak perlu. Nona, akhirnya kau kembali. Tuan sudah lama menunggumu di ruang tamu. Ya, Nona, akhirnya kau kembali. Ayah? Ayah, aku pulang. Kau masih tahu jalan pulang? Apa kau masih menganggapku ayahmu? Aku sudah menasihatimu dulu untuk tidak menikahi bajingan Foyu itu. Tapi kau bersikeras menikahinya. Jika bukan karena dukungan keluarga Jian kami, bagaimana mungkin dia bisa berada di posisinya sekarang? Jadi, ayahlah yang membantunya. Aku bertanya-tanya, bagaimana keluarga Jiang menandatangani pesanan 50 miliar itu dengan begitu mudah. Jiang Li, kau belum pulang selama bertahun-tahun. Jadi kau mungkin tidak tahu. Melalui usaha ayah dan kakak-kakakmu, keluarga Jiang kita sekarang adalah yang terkaya di dunia. 50 miliar bukan apa-apa bagi keluarga kita. Tapi karena kau telah meninggalkannya, tidak perlu lagi keluarga Jiang kita bekerja sama dengannya. Benar, batalkan semua kerja sama dengan Fu Corporation. Juga, identitasmu sebagai putri sulung keluarga Jian akan kuumumkan ke seluruh dunia. Kita lihat siapa yang berani mengganggumu lagi. Jangan lakukan itu. Ayah, aku hanya ingin menjadi gadis kaya yang sederhana. Dengan begini, aku juga bisa berjaga-jaga terhadap mereka yang punya niat tersembunyi. Adik kecil, benar. Baiklah, ada satu hal lagi yang harus kau dengarkan dariku. Besok keluarga lu mengadakan perjamuan. Semua keluarga terkemuka di Jiangchen akan hadir di sana. Sudah waktunya bagimu untuk kembali ke lingkaran tempatmu berada dan mengenal Lu Fei. Bukankah kau menyukainya sejak kecil? Tidak mungkin. Baiklah, aku akan mendengarkan ayah, aku akan pergi. Sebelas, Li. Saudaraku, kenapa kau di sini? Bung Chen, Kapan kau kembali ke negara ini? Gue baru balik 2 hari lalu. Abang lo yang nyuruh gue datang. Oh. Gue denger lo cerai. Jadi gue balik. Setelah kecelakaan 6 tahun lalu itu, aku belum pernah melihat saudara Gu Cheng lagi. Sepertinya orang yang kakakku bilang ingin dia temui adalah Gu Cheng. Orang itu kayaknya nggak asing. Kok dia mirip banget sama Jing Li, ya? benar-benar dia. Pak Fu, silakan ke ruang VIP 208. Biar aku antar kau ke Jianghan. Oke. Kenapa sosok ini? Sudahlah. Jiang Li tak mungkin muncul di sini dengan penampilan secantik ini. Aku pasti salah. Oh, tidak. Kenapa jantungku masih berdebar seperti dulu? Jiang Li, nggak nyangka ternyata beneran kamu. Baru cerai udah dandan begini. Niat banget, ya? Dasar nggak tahu malu. Baru aja ninggalin keluarga Fu kami. Kau sudah main serong dengan lelaki lain. Lembut ini. Jaga mulut lo. Kalau enggak, gue suruh orang usir lo. Kamu siapa? Gua cuma kasih saran baik-baik, nih. Jing Li itu cewek matre. Jangan ketipu sama dia. Kayak gini hidup lo selama ini? Penuh kebohongan. Orang yang materialistis adalah kau. Sampah kayak gini aja kamu demen.
Kamu juga bukan orang baik. Berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu cari mati, ya? Kaulah yang tak ingin hidup. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah lama dan baru hari ini. Akan kupukul kau lagi kalau kau tak jaga mulutmu, percaya atau tidak? Berani sekali kau. Aku belum melihatmu beberapa hari. Dan kau semakin berani. Kak Fu, aku cuma mau nasihatin dia biar sopan santun. Aku nggak nyangka dia bakal mukul aku. Fiyu, kita tak punya hubungan sekarang. Lepaskan. Aku belum tanda tangan. Bagaimana aku tak memperhatikan ini sebelumnya? Kau benar-benar orang yang menjijikan. Aku menjijikan kau yang menjijikan. Kau begitu bersemangat mencari yang berikutnya, bahkan sebelum kita putus. Oh tunggu. Atau kau sudah menemukan yang lain sebelum kita putus? Kau pikir semua orang tidak setia sepertimu? Kukira kau wanita baik-baik. Tak kusangka kau jalang seperti ini. Kak Guceng, dia tak pantas untukmu. Gue gagal ngelindungin Elo. Gue bakal lindungin Elo mulai sekarang. Berani-beraninya kamu bikin orang mukulin Kak Fu aku. Gue hajar lo, ya? Mari kita lihat siapa yang berani. Bukankah ini orang terkaya di dunia? Ji Enghan, putra sulung keluarga Jing. Kak, apa hubungannya dengan Jing Li? Dari cara dia memanggilnya, sepertinya cukup akrab. Kudengar keluarga Jing punya putri sulung yang misterius. Mungkinkah dia? Siapapun yang berani tidak menghormati Li Er, aku, Jiang Han, akan membalas 10 kali lipat. Pantesan keluarga Jing batalin semua kerjasama. Beneran gara-gara Jiang Li? Tuan Jian, aku tak tahu. Bagaimana kau bertemu mantan istriku, tapi bisnis tetaplah bisnis. Lagi pula, ini situasi yang saling menguntungkan. Kuharap kau akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Apa hubungan kita? Bukan urusanmu. Dan kerjasama yang kau sebutkan itu menggelikan. Kerjasamanya dibatalkan secara permanen. Tidak ada diskusi lebih lanjut. Tak kusangka kau begitu kejam. Tapi aku ingin memberitahumu. Keluarga kaya bukanlah tempat barang bekas bisa seenaknya masuk. Terima kasih sudah mengingatkan. Sekarang, bisakah kau pergi? Apa kalian bertiga tidak dengar apa yang dia katakan? Perlukah aku mengulanginya lagi? Seseorang. Itu tak perlu. Berani sekali kau tak menghormati orang tua ini. Membuat masalah di sini. Kakak Lu, Jian Li, kau sudah besar sekali, cantik sekali. Kesini untuk menemui tunanganmu, kan? Akan kupanggil anak itu, Luffy, sekarang juga. Kemana perginya si Benel itu? Kemari. Kakek, aku ada urusan aku harus pergi. Tolong beritahu Jiang Han. Aku menolak perjodohan ini. Aku tantang kau. Kakek, Jiang Li jelek dan jandut saat kecil. Aku tidak suka orang aneh yang jelek. Tolak saja dia, aku tutup teleponnya. kakak Lu. Aku agak rakus waktu kecil. Jangan salahkan Luffy. Sebenarnya aku datang ke sini hari ini juga untuk memutuskan pertunangan. Kalau begitu, itu ruginya. Kak Fu, Jiang Li nggak malu ya caper sana sini. Ngapain kita malu? Betul sekali. Jiang Li, siapa kau sebenarnya? Gajimu lebih dari 8.000 sebulan. Itu sudah lumayan tinggi. Kau pergi dan lihat pengasuh orang lain. Gaji siapa yang setinggi ini, benar-benar tak pernah puas. Dulu dengan gaji segini, aku sangat puas. Setelah Nyonya pergi, beban kerjaku langsung berlipat ganda. Apa yang kau katakan? Jiang Li harus mengerjakan setengah pekerjaan rumah di rumah. Lalu untuk apa aku membayarmu? Apa salahnya mengerjakan pekerjaan rumah? Sebagai menantu, itu adalah tugasnya. Gadis kampung Bokencur masih ingin diperlakukan seperti nona muda. Lalu Jiang Li bilang kau menindasnya. Apakah juga benar kau telah mempermalukannya? Tuan muda, dia tidak bisa melakukan beberapa hal dengan baik. Aku hanya mengajarinya, cuma memberinya pelajaran. Kak Fu, jangan marah. Wajib bagi Jiang Li buat berbakti sama tante. Lagian, dia kan sekarang orang luar. Kak Fu nggak perlu marah sama tante cuma gara-gara orang luar. Jangan marah sama tante. Tepat sekali. Syukurlah sendal itu sudah pergi. 5 tahun. Siang dan malam untuk bantu kamu. Aku bekerja di perusahaan. Hanya untuk membantumu kembali ke puncakmu. Di rumahmu, tak hanya aku harus melayani ibumu, tapi juga adik laki-lakimu. Bahkan pelayan rumahmu. Bisa memerintahku. Aku hanya ingin kau lebih memperhatikanku. Jadi,
Begini kehidupan yang kau jalani di keluarga Fuku. Mulai sekarang, tak seorang pun dari kalian boleh menindas Jiangli lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kak Fu, jangan lupa konser keluarga Jin malam ini. Kak Fu tadinya cuek banget sama Jin Li. Kok tiba-tiba belain si sentil itu lagi? Kayaknya aku harus cepat-cepat nikah sama Kak Fu. Sebelum ada yang berubah, Nona, ini hadiah dari Tuan Muda. Bintang Afrika Selatan milik keluarga kerajaan Inggris. Berlian terbesar kedua di dunia. 3.106 karat. Ini hadiah dari Tuan Muda kecil. Koleksi pribadi Audrey Hepburn. Satu-satunya di dunia. Ayah, kakak-kakak. Kalian terlalu memanjakanku. Ini semua harta dunia. Kalian terlalu boros. Hanya hal-hal terbaik di dunia yang layak untuk putriku yang berharga. Ya, ini bukan barang yang bisa kau beli. Hanya dengan uang. Butuh waktu setahun penuh bagi kami, para kakakmu, asalkan adik kecil menyukainya. Betapapun berharganya, kami, para kakakmu, bisa mendapatkannya untukmu. Baiklah, kalau begitu kali ini, aku akan menerimanya. Jangan boros lagi lain kali. Boros, uang keluarga kita memang untuk memanjakanmu. Habiskan sesukamu. Pakai ini ke konser bareng kakak malam ini. Kakak ingin mendengarmu memainkan sebuah lagu. Hei, apa kakak kedua dan kakak ketiga akan pergi? Kami ada urusan. Kau ikut dengan kakak. Oke. Zizi, kau tampak begitu cantik hari ini. Kau sungguh membanggakan anakku. Kaulah yang paling cantik di sini. Hei, Bichen. Aku The cuma film was dandan dikit. translated Kok Jangan and panggil aku bibi narrated lagi, by M. panggil aku Media. ibu. Oke, Ma. Jiangli, Apa yang kau lakukan? Kita sudah bercerai. Kenapa kau terus menggangguku? aku hanya ingin meminta maaf. Dulu saat kau di rumah kami, kau sangat menderita. Aku sudah memikirkannya. Apakah ada kesempatan bagiku untuk menebusnya padamu? Aku ingin kau menjauh dariku. Bisakah kau melakukannya untukku? Kau masuk dulu. Beberapa tamu VIP belum datang. Aku akan menyambut mereka. Di wilayah keluarga Jiang kami. Siapa yang berani mengganggumu? Kak, usir dia. Mengerti, Kak, jangan khawatir. Kenapa aku selalu bertemu? Kau, pembawa sial. Sial sekali. Kalung ini bintang Afrika Selatan dari Inggris. Mana mungkin kamu mampu beli? Harganya minimal 300 juta. Sisi, 300 juta. Dia tak akan mampu membelinya seumur hidup. Pasti palsu. Kalaupun dia ngeget Jing Han, cowok itu nggak bakal ngeluarin sepeser pun buat dia. Sudah selesai. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jangan ganggu yang lain menonton pertunjukan. Bangga banget sama kursi VIP lo. Itu kan cuma hasil jual diri. Siapa bilang begitu? Dan apa urusanmu? Jangan merasa hebat hanya karena kau berdandan dan duduk di kursi VIP. Konser ini menampilkan musisi terkenal dunia. Tahu, orang udik, apa kau bisa memahaminya? Tidak seperti sisi kita yang telah belajar musik sejak kecil. Level 10 dalam piano. Kau cuma cocok main eru. Untuk apa kau berlaga? Ma, kalaupun aku belum kelas 10, aku masih jauh lebih baik daripada dia. Begitukah? Kalau begitu nanti akan kuberikan kesempatan padamu. Biarkan aku menyaksikan kemampuanmu. Baiklah, cukup ngobrolnya. Konser akan segera dimulai. Selamat datang semuanya di konser ini. Saya yakin ini akan menjadi pesta visual bagi Anda semua. Pertama, mari kita undang maestro piano. Kelas dunia kita, Gu Cheng. Untuk membawakan kita penampilan Autumn Love. Itu kan cowok yang blind Jing Li kemarin. Dia ternyata pianis terkenal sedunia. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Dia bukan hanya seorang maestro piano, tetapi juga pewaris Gu Corporation, keluarga terbesar kedua di Jingcheng. Maman. Konon, ini adalah penampilan pertamanya.
Dalam 6 tahun sejak dia berhenti bermain, disiapkan khusus untuk seseorang yang dicintainya. Kita akan disuguhi sesuatu yang istimewa hari ini. Emang dia hebat apa? Cuma anak orang kaya. Nggak kayak Kak Fu yang ngandelin kemampuan sendiri. Disiapkan khusus untuk seseorang yang dicintainya. Mungkinkah untuk Jiang Li? Tuan Gu, karya Autumn Love ini, apakah Anda sengaja memilihnya sebagai karya yang belum Anda mainkan selama 6 tahun? Adakah makna yang lebih dalam? Karya ini, gue dedikasikan buat seseorang di sini, yaitu Jiang Li. Kita udah 6 tahun gak ketemu. Dia juga udah ngalamin banyak hal. Yang mau gue bilang, mulai sekarang, gue gak bakal biarin siapapun nyakitin dia lagi. Pamer kemesraan. So sweet banget. Ya, tapi siapa Jiang Li ini? Di antara sosialita Jiangcheng, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Dia mantan menantuku. Bukan selebriti, cuma orang udik. Pakaiannya terlihat mahal. Dia sepertinya bukan dari desa. Bajunya dia dibelikan untuknya oleh kekasih lain, Jing Han. 2 kekasih. Dan keduanya berasal dari keluarga paling terkemuka pertama dan kedua di Jiangcheng. Apa istimewanya wanita ini? Cukup deh bergosip di belakang orang. Menjijikkan sekali. Selanjutnya, gue mau undang Jiang Li ke atas panggung buat main satu lagu. Tepuk tangan buat dia. Ciu, Jiang Li, kita lihat bagaimana kau mempertahankan sandiwaramu sekarang. Orang udik main piano, mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Kalau begitu izinkan aku mempermalukan diriku sendiri. Aku akan memainkan Rachmaninov S. Konser Piano No. 3. Ini salah satu dari 10 karya piano paling sulit di dunia. Jiang Li, kau tahu apa yang kau lakukan? Pamer dia. Apa kau pikir semua orang di sini bodoh? Namun, aku ingin mengundang seseorang untuk bermain denganku. Yang Zizi, naiklah ke atas. Ini menantuku. Level 10 piano. Sombong sekali. Dibandingkan denganmu, kemampuanku lebih dari cukup. Kalau begitu biarkan aku mengalaminya. Bisakah Yang Zizi memainkannya? Ini mengerikan. Benar kan? Dibandingkan dengan Jiang Li, ini seperti tingkat TK. Kelas 10 piano ya? Sungguh lelucon. Jiang Li sebenarnya tidak bermain. Dia memainkan track latar. Ini piano concerto nomor 2, yang bahkan lebih sulit. Memainkan seperti ini, setidaknya mendekati level master. Bagaimana dia bisa main piano? Kenapa aku tak pernah tahu? Mustahil, dia cuma orang udik. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk belajar? Nona Yang memfitnah seseorang karena kau tak bisa mengalahkannya. Cukup memalukan, bukan? Sisi adalah pewaris keluarga Yang. Dia belajar piano sejak kecil. Dia hanya sedikit kaku. Apa yang grup sehebat itu? Aku belum pernah mendengarnya. Kurasa mereka jual biskuit. Benar-benar memalukan. Tapi dengan kesempatan ini, aku ingin melamar Fuyu. Aku harap semuanya akan memberi kami restu mereka. Aku paling benci diancam. Di antara kita berdua, kau terlalu banyak berpikir. Jiang Li, ini semua salahmu, aku dipermalukan hari ini. Kalau tidak,
Kak Fu tidak akan menolak lamaranku. Kak Fu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Apa maumu? Cara kau bermain piano sangat indah. Tapi kenapa aku belum pernah melihatnya? Jika itu yang ingin kau bicarakan, aku tak mau dengar pergi. Ada apa? Pergi berkencan dengan Gu Chen. Sudah berapa kali kukatakan padamu, kita sudah selesai. Bukan urusanmu. Aku bukan mainanmu. Untuk diambil saat diinginkan. Dan dibuang saat tidak. Sepertinya kau sudah menempel pada baik Yang Han maupun Gu Chen. Kau meremehkanku sekarang, Ye. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jiang Han yang membelikan gaun ini untukmu kan? Jadi bagaimana kalau dia melakukannya? Gu Chen di depan semua orang. Bilang dia akan melindungimu. Kau sangat bahagia kan? Apa yang ingin kau katakan? Aku hanya ingin melihat siapa di antara dua orang ini yang membuat kita bercerai. Perceraian kita tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku muak padamu. Selama 5 tahun kita bersama. Apa aku pernah menganiayamu? Kau punya makanan dan minuman di rumah. Dan aku bahkan memberimu pekerjaan. Bukankah hidup anak itu bagus? Kau malah mengejar pria lain. Dan kau mengejar dua sekaligus. Itu sama saja jadi perempuan murahan. Aku memang jalang. Siapa jalang sebenarnya di sini? Siapa yang menghamili selingkuhannya? Dan siapa membawa pulang selingkuhannya untuk mempermalukanku? Bukan begitu. Alasan aku tak menyentuhmu adalah Fuyo, tolong jangan pergi, oke? kau terlihat sangat menyedihkan seperti ini. Terima kasih telah menyelamatkanku waktu itu. Aku akan membalas budimu seumur hidupku. Jadi kau selalu berpikir aku yang menyelamatkanmu. Saat perusahaan membaik beberapa tahun lagi, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Jika kau ingin pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Baiklah. Aku tak mau dengar. Tapi aku belum menandatangani surat cerai. Aku masih suamimu. Apa maumu? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pulanglah bersamaku. Akan kukatakan sekali lagi. Kita sudah berakhir. Baiklah. Kalau begitu, aku tanya, kenapa keluarga Jian membatalkan semua pesanan dan kerjasama? Apa kau pelakunya? Kau tahu betul betapa pentingnya pesanan ini bagiku. Kau berani sengaja membalas dendam padaku? Ini alasan sebenarnya kau datang padaku, kan? Bukan? Aku tak tertarik untuk membalas dendam padamu. Kau tak berarti bagiku. Tak berarti? Tak berarti. Begitu kan? Tepat. Aku tak percaya padamu. Bukankah kau bilang kau tak pernah menyentuhku? Akan kupuaskan kau sekarang. Bagaimana aku bisa menikahi orang sepertimu? Lalu kau ingin menikahi siapa? Gu Cheng atau Jiang Han? Fuyo, kau tak mengerti apa-apa. Masih sok benar. Cepat tanda tangani surat cerainya. Kalau tidak, aku akan mengambil tindakan hukum. Kuharap kau tak akan menyesali ini. Aku hanya akan menjadi lebih baik setelah meninggalkanmu. Aku tak akan menyesalinya. Semua ucapanmu tentang memenangkan hatiku kembali. Itu semua palsu. Jika dia tahu kalau aku pewaris Jiang Group, dia pasti akan sangat menyesal. Hei, dia pergi kemana? Wah, sungguh sosok yang hebat. Kenapa dia menangis? Apa dia baru saja diputusin? Kalau begitu jangan salahkan aku, karena memanfaatkannya. Jangan menangis, kau sangat cantik. Jika kau menangis, bahkan orang asing sepertiku akan merasa patah hati. Tapi, siapa kau? Aku C.A. Ulu Group. Luffy, kau seharusnya pernah mendengar tentangku. Luffy, apakah itu kau? Kau kenal aku? Baguslah. Nama gadis itu adalah... Dia Luffy. Dia selalu mengejekku karena gendut. Syukurlah pertunangannya dibatalkan. Kalau tidak, dengan orang yang narsis dan menyebalkan seperti dia. Aku tak tahan. Permisi, aku ada urusan, aku pergi dulu. Hei, Dewi. Kau telah berhasil menarik perhatianku. Melihat wajahku yang tampan ini.
Kau sebenarnya tidak bergaming. Kau punya kepribadian. Aku suka. Pak Fu, aku bertemu gadis yang super cantik. Dia seperti dewi impianku. Oh, Kau begitu dingin padaku. Apa maksudmu dengan oi? Kak, As, aku sangat sibuk. aku bersumpah, aku serius kali ini. Saat aku melihatnya, aku memutuskan, aku harus menikahinya. Tuan muda ingin menikah. Sepertinya Dewi ini cukup mumpuni. Tentu saja. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Mengunjungi grup Jian. Mendiskusikan sebuah proyek. Oh, aku dengar tentangmu. Mantan istrimu kan? Itu keterlaluan. Tidak hanya selingkuh darimu, tapi dia juga menghancurkan bisnismu. Wanita ini mengerikan. Jika aku bertemu dengannya, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Han PH. Terima kasih, sobat. Oh ya. Di mana Jiang Han? Dia baru saja keluar. Baiklah, kalau begitu aku akan mencarinya. Ada The apakah? film was Apa ada yang translated mengganggumu? and Bukan narrated apa-apa. by M Media. Cuma ketemu seseorang yang seharusnya tidak kutemui. Siapa? Ini aku lagi. Kau seperti jamur. Mengikuti Jiang Han kemanapun dia pergi. Tak tahu malu. Persis. Aku suka mengikutinya. Tak terpisahkan. Jadi, Jangan kira kau bisa menggunakan trik untuk menyihirnya. Kenapa kau mencari sekretarisku? Begini Tuan Jian, aku di sini untuk bertemu denganmu. Mengenai kolaborasi perusahaan Fu dan Jian, kuharap kau mau mempertimbangkannya kembali. Bisnis tetaplah bisnis, wanita tetaplah wanita. Aku yakin seseorang dengan kedudukanmu, Tuan Jian, tak akan mencampur adukan keduanya. Pertama, izinkan aku mengingatkanmu untuk menjauh dari Jiang Lei. Dia bukan orang yang bisa kau permainkan. Kedua, chip yang diproduksi Fu Corporation sebagian besar adalah kelas 3 di pasaran. Orang besar sepertimu, daripada berspekulasi tentang omong kosong, seharusnya menghabiskan waktu untuk meningkatkan teknologimu sendiri. Tuan Jian, bulan depan kami akan memproduksi sekumpulan chip kelas atas, sangat kompatibel dengan teknologi canggih Anda yang saat ini sedang dikembangkan. Berkolaborasi dengan perusahaan Fu, pasti tak akan mengecewakan Anda. Jika kau menjual chip itu padaku, aku mungkin akan mempertimbangkannya kembali. Tuan Jian, ini adalah teknologi inti perusahaan Fu. Ini adalah fondasi perusahaan kami. Kau praktis mengajukan tuntutan yang tak masuk akal. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Jiang Li, apakah kau membocorkan teknologi inti kepada Jiang Han? Apakah itu sebabnya dia menggunakan pembatalan kolaborasi untuk memaksaku? Biar ku bilang, aku tak semudah itu untuk dijatuhkan. kau yakin tidak mau? Kumpulan chip kelas atas dari perusahaan Fu itu. Tolong jangan biarkan aku mempengaruhi perusahaan. Jangan khawatir, Kak, keluarga Jiang kita tak akan terpengaruh oleh perusahaan kecil seperti Fu Corporation. Lagi pula, apakah chip canggih Fu Yu benar-benar bisa dikembangkan pun belum pasti. Tepat sekali. Namun, Saban Tokyo sedang bekerja keras mengembangkan perangkat tanggir. Jian Han, kau sebaiknya mengawasi semuanya akhir-akhir ini. Langkah ini dalam perkembangan perusahaan sangat penting. Sisihkan dulu pekerjaanmu yang lain. Baik, Ayah. Ayah? Kakak terlalu sibuk. Bagaimana dengan cabang Tokyo? Biar aku yang mengawasinya. Aku harus berkontribusi untuk keluarga. Kau yakin Fu Yu ada di Tokyo? Eh, Baiklah, kalau begitu, ini yang kau minta aku selidiki untukmu. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Sekarang saatnya aku serahkan padamu. kupikir jika kulepaskan semuanya, kita masing-masing bisa hidup damai. Tapi kalian semua, keterlaluan. Karena kau menggangguku, aku akan membalas semua orang yang menindasku di masa lalu. Aku akan membalas kalian satu persatu. Ini gawat, Tuan Fu. Saya sedang berkendara dan melihat Nona Jiang pingsan. Apa? Dia bakal mati atau cacat. Lihat aja gimana kamu bisa saingan sama aku buat dapetin Abang Fu. Jing Li, kamu baik-baik aja. Jiang Li. Jiang Li. Apa yang terjadi? Aku kebetulan lewat. Jiang Li kayaknya ketabrak itu.
Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sekarang mengalami benturan di kepala, tidak hanya gegar otak, tapi dia juga butuh transfusi darah segera. Kalau begitu tolong segera atur transfusi darah. Terima kasih. Sayangnya, stok darah kita sedang kurang. Bang Fu, golongan darah aku sama kayak Jiang Li. Gimana kalau pakai darahku? Terima kasih, Zizi. Tunggu, Jiang Li gak butuh darahnya. Siapa ini? Dokter, saya pacarnya. Sejak kapan kau pacarnya? Bukan urusan lo. Gak ada hubungannya sama Elo. Pokoknya, Jiang Li gak bakal mau Liu Zizi yang nyelamatin dia. Yang Zizi, Ini bukan waktunya untuk ini. Jika terjadi sesuatu pada Jiang Li, aku akan membuatmu membayar. Sisi, jangan pedulikan dia. Cepat pergi. gak usah. Dokter, golongan darah saya sama Jiang Li sama. Ambil punya saya. Baiklah, silakan ikut saya. Bang Fu, apa Gucheng beneran? Pacar Jing Li, kok dia yang ngatur sih? Dan, aku cuma mau baik, mau donorin darah buat Jing Li. Dia malah ngomong gitu sama aku. Untung kau ada di sini. Terima kasih. Bang Fu, aku boleh di sini aja ya? Aku nggak mau balik ke Inggris. Berkat Zizi yang menemukannya tepat waktu, Jiang Li lolos dari bahaya mau. Sepertinya dia benar-benar telah berubah. Baiklah, kalau begitu. Jing Li, kamu beruntung kali ini. Lain kali kamu nggak akan seberuntung ini. Elo bisa pergi sekarang. Nanti pas Jiang Li bangun, dia gak mau lihat Elo. Kak Fu, ini? Apa hakmu memerintahku? Jangan lupa, aku keluarganya. Keluarga? Jiang Li ngerasain 6 tahun dihina sama keluarga Fulo. 6 tahun dihina. Sekarang kau bilang padaku, dia keluargamu. Beginikah caramu memperlakukan keluarga? Aku punya alasanku. Sekalipun kau punya alasan, kau tak seharusnya memperlakukan Jiang Li seperti itu. Urusan keluargaku bukan urusanmu. Perlukah kuingatkan kau? Kalian berdua sudah bercerai. Apa maksudmu? Mulai sekarang, aku yang akan mengurus Jiang Li. Tolong jauhi dia. Kau yang mengurusnya. Apa kau tidak keberatan dia sudah bercerai? Memangnya kenapa kalau sudah cerai? Kalaupun dia punya anak, aku tak keberatan. Kak Fu, Tuan Gu dan Nona Ji, kayaknya udah saling kenal dari orok. Jangan-jangan mereka cinta monyet, ya? Teman masa kecil. Apa dia selama ini berselingkuh denganmu? Kaulah alasan aku bercerai kan? Kok gebuk gue sih? Pikiranmu kotor sekali. Cuma kau yang akan berpikir seperti itu tentang Xioli. Semuanya berhenti berdebat. Ini rumah sakit, bukan tempat bertengkar. Pasien sudah siuman. Keluarga boleh masuk menjenguk. Jiang Li baru saja bangun. Kau pikir dia mau melihat kalian? Kak Fu, mungkin kita harus nengokin Nona Jing beberapa hari lagi. Jiang Li. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih, dokter. Dokter, apakah Anda tahu siapa yang menyelamatkan saya? Orang yang menyelamatkanmu? Namanya Gucheng. Dia yang mendonorkan darah untukmu. Kau sudah baik-baik saja sekarang, istirahatlah. Apakah itu halusinasi? Kenapa aku mendengar suara Fuyu? Benar. Dia bahkan tidak menjengukku setelah kecelakaanku. Jadi kenapa dia menyelamatkanku? Apa kabar, Xioli? Kau sudah baik kah? Jauh lebih baik, Gucheng. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jangan sebutkan lagi. Ini salahku. Seharusnya aku yang menjemputmu. Kalau saja aku melakukannya, kecelakaan ini tak akan terjadi. Gucheng, kurasa ini bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan. Lalu kau ingat, siapa yang bersamamu saat kecelakaan itu terjadi? Saat itu, kurasa aku melihat yang sisi. Tapi aku tidak punya bukti. Ini keterlaluan. Benar-benar kurang ajar. Jangan khawatir, serahkan bukti-buktinya padaku. Aku pastikan kau mendapat keadilan. Jiang Li, kau telah dianiaya lagi. Aku gagal melindungimu. Nanti, aku akan selalu di sisimu, melindungimu. Kamera sekitar udah diberesin? Jangan khawatir, Nona Yang. Kerjaku bersih. Tak akan ada yang mencurigaimu. Kau pulanglah dulu. Jangan sampai ada yang melihat kita bersama.
Kak Fu, si Luffy sama dan gue ini. Sama-sama naksir berat sama Nona Jing. Cowok-cowok yang ngejar-ngejar Nona Jing. Banyak banget, silih berganti. Apa semua orang di rumah sakit ini mati? Atau perlukah aku menyewa perawat untuk Tuan Fu, kau takut aku akan cepat sembuh. Dan kau di sini untuk menggangguku lagi, kan? Jiang Li, ada sesuatu yang harus kau tahu. Meski aku sangat membenci mantan suamiku, tapi dialah yang membawamu ke rumah sakit. Kalau begitu terima kasih, tuanku. Aku baik-baik saja sekarang. Kau bisa kembali. Kak Fu, kita datang niatnya baik, mau nengok Nona Jing, tapi dia kayaknya nggak suka sama kita. Kita cabut dulu aja. Hamin? Tunggu sebentar. Kau boleh pergi. Tapi dia, yang Zizi, harus tetap di sini. Maksud lo apa? Tentang aku ditabrak. Aku ingin bertanya padamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Gue nggak tahu apa-apa. Ngapain nanya gue? Gue cuma kebetulan lewat. Berhentilah berpura-pura. Jiang Li diserang secara misterius. Seluruh rekaman pengawas di sekitar dihancurkan lagi. Dan kau, kebetulan ada di sana. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Jiang Li, kau mungkin benar-benar salah paham tentang Sisi dalam hal ini. Apakah ini benar-benar kesalahpahaman? Ayo pergi ke kantor polisi. Polisi akan membersihkan namamu. Kita nggak bisa lapor polisi. Apel, merasa bersalah? Kak Fu, gue baru keluar dari kantor polisi. Gue nggak bisa balik lagi ke sana. Jiang Li, apa kau punya bukti? Jika kau tidak punya bukti, kau akan menyakiti Sisi. Aku menyakitinya. Dia berkolusi dengan ibumu untuk menyakitiku berkali-kali. Kau masih sama seperti dulu. Kau sama sekali tidak percaya padaku. Tidak apa-apa, Jiang Li. Aku sudah menduga mereka akan menyangkal. Masuklah. Lo siapa? Si? Ini detektif swasta yang kukontrak. Dia sudah mengikutimu selama seminggu. Kau memberi uang kepada pekerja bangunan yang menabrak Jiang Li. Dia merekam semuanya. Chin Guo, bawa fotonya keluar. Baik Tuan Muda Gu. Nggak mungkin. Ada apa ini? Gu Cheng. Chin Guo, ada apa ini? Wanita di foto itu, bukan Yang Zizi. Tuan Muda Gu, saya kilaf. Yang Zizi dan pekerja bangunan itu tidak pernah berhubungan. Kak Fu, perempuan ini bukan gue. Masa si Jing Li mau jebak gue? Jiang Li, Gu Chen. Inikah bukti yang kau bicarakan? Minta maaf pada Ye. Sebelum kecelakaanku, Yang Sisi jelas-jelas ada di sampingku. Yang Sisi, apa kau menyuap Chin Guo? Jangan ngomong sembarangan. Gue bahkan nggak kenal dia. Jiu Xiao, Nona Jian, saya sungguh tidak kenal Yang Zizi. Foto ini, saya kilaf. Maafkan saya. Pasti ada sesuatu yang lain di sini. Nona Yang, saya datang untuk meminta maaf. Baiklah, maafkan aku. Aku salah. Permintaan maaf sudah disampaikan. Kau boleh pergi sekarang. sekarang. Kak Fu, kita pergi yuk. Chin Guo, jangan pergi dulu. Chin Guo, aku tahu kau takkan. Box B Yang Ye, katakan padaku. Kenapa kau bohong? Jiu Xiao, saya salah. Tolong jangan persulit saya. Uang yang kau berikan akan ku kembalikan. Jiang Li, soal Ye, aku pasti akan menugaskan lebih banyak orang untuk menyelidiki ini secara menyeluruh. Jangan khawatir. Gu Cheng, entah kau ingat atau tidak, 6 tahun lalu aku mengalami kebakaran. Fuilah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Kupikir dia akan menjadi orang baik, tapi tak kusangka. Jiang Li, kau begitu naif. Apa kau tahu siapa yang menyelamatkanmu 6 tahun lalu? Pasin butuh istirahat. Anggota keluarga, silakan keluar. Gu Cheng, apa yang hendak kau katakan? Lupakan saja. Kita tunggu sampai Jiang Li baikan dulu. Baru kita beritahu dia. Bukan apa-apa. Kita bicarakan nanti saja. Kau istirahat saja dulu. Cepat sembuh. Oke. Ci, lo pikir kirim detektif swasta bisa dapetin bukti? Sialan. Ya lo detektif swastanya, kan? Kalau lo tahu diri, serahin fotonya.
Foto apa? Kau salah orang. Setia banget, sih, sama Guceng. Lo lebih milih nyawa anak istri lo, atau duitnya Guceng? Kau. Kak Fu. Makasih udah percaya sama gue. Aku ada urusan, jadi aku akan kembali sekarang. Berhentilah berpura-pura. Jiang Li diserang tiba-tiba. Semua kamera pengawas di sekitar dihancurkan. Dan kau kebetulan ada di sana. Aku telah menyakitinya. Dia berkomplot dengan ibumu untuk menyakitiku berkali-kali. Kau masih saja seperti dulu. Kau sama sekali tidak percaya padaku. Bantu aku selidiki Jiang Li. Alasan sebenarnya, semakin cepat semakin baik. Bantuin gue sekali lagi, dong. Imbalannya 5 juta. 5 juta? Nona Yang, katakan padaku. Apapun itu, aku akan pastikan itu beres untukmu. Beresin yang rapi. Jangan sampai ada yang salah. Baik. Nona Yang, bilang saja apa yang kau butuhkan. Jiang Li, lo yang maksa gue. Jangan salahin gue kalau gue kejam. Kak Guceng. Terima kasih telah merawatku beberapa hari ini. Jangan pernah berterima kasih padaku. Pak Sopir, ayo berangkat. Antar Jiang Li pulang dulu. Segera, tuanku. Panggil polisi. Lepaskan aku. Jangan bicara apa-apa dan ikut aku. Siapa suruh kau menyinggung orang yang tak seharusnya? Kak Guceng, kau siapa? Apa maumu? Tuan muda. Cepat. Panggil polisi. Dan kerahkan semua sumber dayamu untuk menemukan Jiang Li sesegera mungkin. Siapa itu? Ini aku. Guceng, ini buruk. Jiang Li telah dikulit. Apa? Apa kau laki-laki? Kau bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita. Maaf, Jangan bicara yang tidak berguna. Apa kau melihat wajah para penculiknya? tidak. Siapakah ini? Mungkinkah yang Zizi? Lagi pula dia punya. Kebanyakan rasa permusuhan ditujukan kepada Xiao Li. Jangan bicara omong kosong. Penculikan itu melanggar hukum. Yang Sisi. Kuharap bukan dia. Bantu aku periksa Yang Sisi. Keberadaannya baru-baru ini. Dan rekaman panggilan. Lihat dengan siapa dia berhubungan akhir-akhir ini. Dan catatan panggilannya. Setelah pekerjaan ini, aku akan membangunkanmu rumah baru, bos. Dan mencarikanmu istri. Oke, terima kasih, bos. Ayo. Bos. Perempuan itu mungkin melihat wajah kita. Tak kusangka obatnya cepat sekali habis. Karena dia melihat wajah kita. Ada kata-kata terakhir? Cepat katakan. Aku hanya ingin tahu, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Jangan mimpi. Dalam pekerjaan kita, yang terpenting adalah reputasi. Kuberikan kau uang. Berapa? 10 juta. Bos, kita bisa dibayar dari dua pihak. Beritahu kami nama perempuan itu. Itu tak akan menghentikan kami untuk membunuhnya. Perempuan. Perempuan. Mungkinkah yang Zizi? Mulut besarmu. Kalau dia sampai tahu. Begini saja, kuberikan kau 100 juta. 100 juta. 100 juta, bos. Dengan 100 juta, kau bisa pensiun, mulailah hidup baru. Bos, dia ada benarnya. Jing Li. Sama kayak Elo. Jago banget. Ya, ngegoda cowok. Nona Yan, silakan duduk. Benar-benar kau. Yang Zizi.
Kalau gue nggak datang, kalian semua pasti udah kena tipu sama jalan itu. Apel, Bego, lo pikir dia beneran bakal ngasih lo 100 juta? Dia itu cuma tukang bohong, penipu. Sundal, berani-beraninya kau menipu aku. Yang Sisi, kenapa kau melakukan ini? Kalau bukan gara-gara Elo, Kak Fu pasti udah nikah sama gue. Elo penghalang. Jadi, Elo harus mati. Cepetan, tangkap dia. Gue transfer lagi 1 juta buat lo. Ingat, beresin semuanya. Yang rapi buat gue. Jangan sakiti Jiang Lei. Apa maumu? Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Nona yang benar. Kau memang jago menggoda laki-laki. Bahkan Tuan Muda Fu dan Tuan Muda Gu sampai datang membelamu. Kujamin atas namaku. Aku sama sekali tidak akan menyakitimu. Kal, kita nggak bisa macam-macam sama mereka berdua. Ayo nyerah. Bego, kita udah nggak punya jalan keluar. Kalau kalian mau kita hidup, usir dua tuan muda ini. Mari kita bicarakan baik-baik. Kenapa kau tak letakkan dulu pisaunya? Jika kau tak percaya padaku, aku bisa jadi sandramu. Nunggu apa lagi? Sandera itu harusnya. Perempuan lemah lebih baik. Minggir, biarin kita pergi. Kau menculiknya. Bukankah hanya untuk uang? Aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Gu Cheng, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cuma luka kecil. Aku senang kau baik-baik saja. Syukurlah. Ada apa dengannya? Mungkin efek obatnya belum hilang. Ayo cepat bawa dia ke rumah sakit. Ayo pergi. Dia bilang padaku, dia tak mau bertemu denganmu. Kau tak perlu khawatir. Dokter bilang dia baik-baik saja. Kau bergegas masuk tanpa ragu dan menyelamatkannya. Terima kasih. Ini yang harus kulakukan. Ini juga cara untuk menebus. Karena tak bisa melindungi. Dia kurasa. Sejujurnya, hubungan kalian membuatku iri. Seharusnya aku yang melakukan ini. Jangan bicarakan lagi masa lalumu. Jika kau benar-benar peduli padanya, jangan ganggu dia lagi. Mustahil. Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Setiap kali Xiaoli terluka, bukankah itu ada hubungannya denganmu? Apa kau masih belum mau melepaskannya? Halo. Sudahkah kau temukan siapa yang menculik Jiang Li? Baik, Katakan padaku. Nona yang Zizi. Nora, kau Tak kembali. perlu ke Tokyo. Kau bisa melakukannya sekarang. Kak Fu, kok ada di sini? Apa? Tidak diterima. Bukannya gitu. Tapi kenapa nggak ngasih tahu aku dulu? Memberitahumu sebelumnya. Agar kau bisa kabur. Kabur. Kabur apa? Kau harus bertanya pada putri kesayanganmu tentang itu. Aku di sini hari ini untuk membawanya mengaku. Fuyu, apa maksudmu? Tuan Fu. Dia yang nyuruh gue buat bunuh Jiang Li. Aku bahkan nggak kenal dia. Dia gila. Pak Kepala Pelayan, bawa dia pergi. Cukup. Jika bukan kau. Lalu, mengapa lokasi ponselmu sama persis dengan tempat Jiang Li diserang kemarin? Gue cuma kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Lalu kenapa kau bahkan tidak mengepak tasmu? Atau berpamitan? Kangen papa. Jadi pulang lebih awal. Oh ya. Jika bukan kau, siapa yang menyuruhnya menjebak Jiang Li? Lalu mengapa ada catatan transfermu di rekeningnya? Jika kau masih punya hati nurani, kusarankan kau menyerahkan diri. Pa, aku nggak bisa ke kantor polisi. Fuyu, apa kau tidak terlalu berlebihan? Semua orang tahu. Ziziku menyukaimu. Kaulah yang main-main dengan mantan istrimu. Ziziku hanya mencoba menakutinya. Apa-apaan ini menyerahkan diri. Itu cuma bercanda.
Lagian, dia juga nggak kenapa-napa. Lelucon. Bagaimana jika aku menculikmu sekarang? Dan menyebutnya lelucon. Fuyu, ini di rumahku. Kau menindas putriku. Tepat di depanku. Kau jelas tidak menghormatiku. Aku hanya menasihatinya untuk berubah. Selagi aku masih bersikap wajar, mari kita tetap profesional. Jika aku memperlakukannya seperti dia memperlakukan Jiang Li, Beranikah kau melakukan apapun? Aku berani melakukan apa saja. Dan siapa kau? Pa, ini Jiang Li yang aku ceritain itu. Dasar jalan. Kaulah yang membuat putriku seperti ini. bagaimana perasaanmu? Apakah lukamu sudah membaik? Terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Sisanya akan kutangani sendiri. Kau tampak sangat peduli padanya. Sepertinya dia tidak menghargainya. Sialan. Kau telah berulang kali menindas putriku. Dan sekarang kau berani datang ke rumahku. Kau benar-benar berani. Yang Yi memasukkan kecelakaan dan hampir membunuhku. Lalu, dia menyewa orang untuk menculikku. Percobaan pembunuhan. Dia masih saja berkeliaran di sini. Jadi apa yang harus kutakuti? Aku sudah menjelaskan apa yang terjadi dengan Ye. Itu hanya lelucon. Hentikan omong kosongmu. Seperti ayah, seperti anak. Sekarang aku mengerti kenapa yang Zizi begitu arogan dan mendominasi. Ini busuk sampai ke akarnya. Jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong. Akan kurobek mulutmu. Sentuh Jiang Li. Dan kau harus berurusan denganku dulu, Gu Xiao. Aku tidak sadar. Kau datang dengan jalang Jiang Li ini. Kusarankan kau jaga mulutmu. Kalau tidak, aku bisa membuat keluargamu yang lenyap dari Jianqiang dalam sekejap. Ya, keluargamu ku adalah keluarga terbesar kedua di Jiangqiang. Tapi tahukah kau, keluarga yang kupunya hubungan erat dengan keluarga Jiang, keluarga terkaya Jiangqiang. Kau ingin macam-macam denganku? Tidak semudah itu. Sungguh, kau menyakiti. Yang Zizi memasukkan kecelakaan. Masih ingin keluarga Jiang membantumu? Itu benar-benar konyol. Dasar rubah betina, masih mencoba menyamar sebagai nona muda keluarga Jiang. Jiang Han bisa saja berpura-pura bersamamu. Tapi Tuan Besar Jian mungkin tidak. Kau bisa membodohi orang lain, tapi kau tidak bisa membodohiku. Saat aku berkesempatan bertemu Tuan Besar Jian, aku pasti akan membongkarmu langsung. Kau ingin menikah dengan keluarga Jian? Tidak mungkin. Ketawa apa kau? Aku menertawakan kebodohanmu. Gunakan otakmu. Coba pikirkan, kenapa aku juga bermarga Jiang? Kau bermarga Jiing, jadi kau anak perempuan keluarga Jiing. Itu cuma kebetulan. Lalu kenapa kau tidak memberitahu Kak Fu sebelumnya? Aku merahasiakan identitasku. Perlukah kukatakan padamu? Bagaimana mungkin Jiang Han jatuh cinta padamu? Wanita tak tahu malu seperti itu. Hal semacam ini, jika Tuan Besar Jiang mengetahuinya, akan ada neraka yang harus dibayar. Ayah, Kak, apa kau dengar itu? Masuk. Tuan Besar Jian, apa yang membawamu kemari secara langsung? Aku baru saja berpikir untuk mengunjungimu. Paman Jiing, perempuan ini nggak tahu malu. Berani-beraninya ngaku jati anakmu. Tuan muda Jiing, Anda jangan sampai ketipu sama perempuan ini. Kau tahu betapa munafiknya dia? Gue nggak tahu. Bilang padaku. Perempuan macam ini, kalau sampai masuk ke keluarga Jiing, cuma bakal jadi bencana. Tuan Besar Jian, jangan khawatir. Aku akan mengurusnya untukmu. Bagus. Bagaimana kau akan menghadapinya? Aku akan menyuruh seseorang mengikatnya dan mengirimnya ke penjara. Tuan muda Jiing, perempuan ini pasti menyembunyikan sesuatu. Dia kelihatan lembut dan lemah. Tapi sebenarnya, dia sangat licik. Begitu ya? Kalau begitu, aku memang salah. Kita harus berasin mereka. Ada orang. Tangkap mereka. Kau salah orang. Itu sundal Jing Li. Putriku sayang, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Sebelumnya, aku selalu menuruti Li El. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi kubiarkan saja. Tapi sekarang aku sadar. Aku salah. Aku perlu tahu bahwa harga dari menyembunyikan identitasnya adalah diintimidasi. Aku akan mengungkapkan identitasnya lebih cepat. Tuan Jiang, ini semua salah paham. Di konferensi pers kemarin, aku bilang, Jiang Li gak bakal biarin dirinya diinjak-injak siapapun. Tapi, ada aja orang yang gak percaya. Gak cuma itu. Yang Zizi, kau berani-beraninya culik adikku. Keluarga Jiang kami gak bakal tinggal diam. Aku sungguh tak bermaksud begitu. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku tidak sengaja.
Kaulah yang menyebabkan kecelakaan yang membuat batang besi jatuh dan hampir membunuhku. Aku baru saja akan keluar dari rumah sakit. Dan kau menyuruh orang menculikku. Kau masih bilang kau tidak sengaja. Apa? Hal terhadap putriku. Kau sebenarnya melakukan banyak hal buruk. Ayah, dia melakukan lebih dari itu. Dialah perebut suami yang menggantikanku. Membuatku bercerai, lalu memasukkan keguguran, dan membuatku memberinya transfusi darah. Dia bahkan memasang spanduk di perusahaan yang mencemarkan nama baikku. Semua hal yang telah dia lakukan tak bisa kuhitung dengan 10 jari. Tuan Yan, apakah ini anak perempuan baik yang kau besarkan? Dasar anak tak tahu diuntung. Minta maaf pada Nona Jian sekarang. Mana mungkin itu semua cuma sandiwara. Semuanya palsu. Aku sudah tahu semuanya. Berhenti bicara. Ayah harus percaya padaku. Dia bukan anak perempuan keluarga Jing. Apa kau ingin aku mati? Cepat minta maaf. Jika tak ada yang datang, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa maafku tidak cukup? Perbuatanmu gak cukup cuma minta maaf. Bisa selesai. Jetty, apa maumu? Kesalahanmu harus dihukum setimpal. Mana orangnya? Bawa dia ke kantor polisi. Ayah, aku tak bisa ke kantor polisi. Ayah harus selamatkan aku. Ayah, Kak, ayo pulang. Tunggu, ada yang ingin kukatakan padamu. Jangan ganggu adikku lagi. Apa yang Zizi itu? Belum cukup nyakitin dia. Jiang Li. Saya. Kau, Ayah, dan Gucheng duluan saja. Aku akan menyusul nanti. Bicaralah. Jiang Li. Maafkan aku. Aku salah sebelumnya. Aku membuatmu menderita. Menyesal sekarang? Terlambat. Fuyu, biar kukatakan padamu, kita sudah bercerai. Jiang Li, sebenarnya aku selalu mencintaimu. Aku dan Yang Sisi. Tidak ada apa-apa di antara kami. Dia wanita saudaraku. Sebelum saudaraku meninggal dalam kecelakaan mobil, dia mempercayakannya padaku. Jadi aku. Aku tak peduli, apa yang kau katakan itu benar atau salah. Semua itu sudah tidak penting lagi. Jiang Li, ini semua salahmu. Kau telah menghancurkan segalanya. Huyo, ngapain lo nyelamatin gue? Aku tak pernah melindungimu dengan benar. Ini semua salahku. Dim. Ambulans bentar lagi nyampe. Lo bakal baik. Jiang Li. Jika aku tidak melakukan ini lagi, tak akan ada kesempatan lain. Aku ingin tahu. Mengapa kau menikah denganku dulu? Atau ada sesuatu yang kau sembunyikan? Ini penting banget buat Elo. Gue nikahin Elo gara-gara kebakaran 6 tahun lalu. Elo nyelamatin gue. Elo ngasih gue nyawa baru. Gue suka sama Elo. Gue juga mau balas budi. Soal kenapa gue sembunyiin ini? Jiang Li. Pamanmu meminta bantuan. Pamanmu tahu kau menyukai Fuyu. Sekarang grup Fu dalam bahaya. Pamanmu ingin kau menikah dengannya. Bantu dia bangkit kembali. Ini selalu menjadi keinginanku. Tapi, Tolong lakukan saja untuk pamanmu. Om baik. Gue janji. Anak ini, Fuyu, punya harga diri yang tinggi. Sebelum perusahaan bangkit, jangan beritahu dia siapa dirimu. Jadi begitulah. Fuyu, bangun. Jangan tidur. Fuyu. Alo udah bangun. Lapar. Gue ambil makanan buat Elo. Aku tidak lapar. Temani aku sebentar lagi. Tahu gak? Dokter bilang cuma 1 senti lagi. Kena jantung lo. Lo hampir mati. Aku tidak berpikir jelas saat itu. Aku hanya tidak ingin kau terluka lagi. Makasih. Elo nyelamatin gue lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang tak pernah kukatakan padamu. Ada apa? Kebakaran 6 tahun lalu. Orang yang menyelamatkanmu bukanlah aku. Jiang Li. Kal, aku mohon padamu. Bantu aku membawanya ke rumah sakit.
Jadi, lo bukan yang nyelamatin gue? Benar. Aku hanya membawamu ke rumah sakit. Jadi saat kau bangun, orang pertama yang kau lihat adalah aku. Dan kau salah mengira aku sebagai penyelamatmu. Lo lihat. Penolong gue kayak gimana? Saat itu, malam hari tentu saja. Dan wajahnya tertutup jelaga. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Tapi, aku melihat bekas luka bakar yang parah. Di pergelangan tangan kanannya. Makasih. Udah cerita semua ini. Selama ini, alasan aku tidak menyentuhmu. Karena, aku tidak ingin menggantikan orang lain. Sekarang setelah semuanya terungkap, setidaknya aku bisa menghadapinya. Jiang Li, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Biarkan aku menebusnya padamu. Apa kabarmu? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Lumayan. Semuanya awal yang baru. Baguslah. Ada apa Xiao Li? Gu Cheng. Makasih udah nyelamatin gue waktu itu. Dan makasih udah selalu jagain gue. Seumur hidup gue gak bakal kehilangan lo lagi. Gue cuma mau sayang sama lo. Jiang Li. Lamaran yang terlambat ini. Aku sudah menunggu lama. Maukah kau tetap menikah denganku? Gue bakal. Jiang Li. Aku mencintaimu.